Halo teman-teman semua, apa kabar? Sekarang jam 4.30 pagi. Rencananya hari ini kita mau trekking ke Kawah Ratu. Seperti apa keseruannya di sana? Ikuti terus video ini ya, oke? Perjalanan menuju kawasan wisata Taman Nasional Gunung Halimun Salak, tempat lokasi Kawah Ratu ini berada, kita mulai dari Tangerang pada hari Minggu 26 Juni 2022 jam 5.15 pagi. Perjalanan relatif lancar dikarenakan masih pagi hari. Di pertigaan Segok, kami sempat berhenti sejenak untuk sarapan sebelum masuk ke kawasan Taman Nasional. Dan kami pun tiba di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Di minggu pagi ini sudah ramai oleh para pesepeda yang berniat untuk olahraga goes di sini. Kawasan ini memang cocok buat berolahraga di pagi hari, dikarenakan udara yang segar dan banyaknya hutan pinus yang memanjakan mata karena keasriannya. Dan kami pun tiba di gerbang pintu masuk kawasan Taman Nasional. Di sini kami membayar sebesar 60.000 untuk 3 orang dewasa dan sudah termasuk mobil. Taman Nasional Gunung Halimun Salak termasuk dalam kawasan konservasi dengan luas sebesar 113.357 hektar yang sebagian dikelola oleh perhutani. Di sini kami meet up dengan teman kami yang lain yang ikut berpartisipasi kegiatan trekking ke Kawah Ratu ini. Jadi total kami berlima. Kami pun memarkir kendaraan di lokasi bumi perkemahan Pasir Rengit. Melalui bumi perkemahan ini, kami pun berjalan menuju ke gerbang pintu trekking ke Kawah Ratu sekaligus untuk melapor ke petugas di sana. Di gerbang pintu masuk ke Kawah Ratu ini, kami melakukan checkpoint berupa pendataan diri kelompok trekking. Oh iya, minimum kelompok adalah 3 orang. Jika kurang dari itu, silakan untuk bergabung dengan kelompok lainnya. Kami juga melakukan pembayaran HTM ke Kawah Ratu ini sebesar Rp15.000 per orang. Kami berlima sehingga total yang dibayar adalah sebesar Rp75.000. Setelah urusan administrasi selesai, kami pun memulai trekking. Perjalanan masih landai-landai saja dan didominasi jalur batu yang sudah dibuat. Dan sesekali kami juga harus menyeberangi aliran sungai kecil. Mulai titik ini, elevasi mulai bertambah. Jalur didominasi tanjakan, walau belum terlalu ekstrim. Dan medan berupa tanah, akar pohon, dan batu. Ini kalau hujan mantap nih, pikir saya dari dalam hati. Dan alhamdulillah hujan pun terjadi saat kami turun melewati jalur ini. Jalur menjadi licin dan apa ya, seru deh pokoknya. Kita istirahat dulu nih, kita ngemil-ngemil, makan roti, minum. Gimana Bang Ali sejauh ini? Mantap. Mantap ya? Baterai baru pakai 20% mah. Seiring perjalanan, jalur pun mulai sedikit menantang. Mulai menanjak, kadang kita harus melewati lumpur, genangan air, melalui aliran sungai, dan juga membungkuk-bungkuk. Seru abis pokoknya. Seperti ini, kadang kita melewati jalur pohon yang merambat, sehingga kita harus sedikit membungkuk untuk melewatinya. Seru kan? Setapak demi setapak, langkah demi langkah dilakukan dengan hati-hati agar tidak terjatuh atau terpeleset yang berisiko kaki menjadi cedera. Jadi, menggunakan sepatu, khususnya sepatu trekking adalah hal yang utama.
Safety first. Perlu fokus dan kehati-hatian juga saat menyeberangi jembatan ini, karena cukup licin. Sebentar lagi kita akan tiba di wilayah Kawah Mati Danau Situhiang. Di lokasi ini kita beristirahat kembali untuk menyantap makan siang, karena kebetulan sudah mau masuk jam makan siang. Kok jadi kayak pantun ya, ang-ang semuanya. Makan siang dulu guys, nasi bakar sponsor oleh Dapur Lam Alif. Enak banget nih nasi bakarnya guys, kunjungin aja IG-nya. Kawah Mati didominasi oleh tanaman yang hanya berisi ranting dan cabang, batuan kapur dan aliran sungai kecil yang berwarna kuning dan biru toska. Jika sebelumnya trek didominasi oleh jalan setapak yang dikelilingi oleh tanaman dan gemerisik air sungai, hal tersebut langsung berganti saat tiba di Kawah Mati. Bebatuan kapur, pohon-pohon baik yang tumbang ataupun masih berdiri, kering dan mati, semakin menambah aura seram di lokasi ini. Menjelang kira-kira 200 meter lagi sampai di Kawah Ratu, hujan pun turun lumayan deras. Kami pun berhenti sejenak dan mulai memakai jas hujan kami. Perjalanan kami lanjutkan dalam kondisi hujan. Akhirnya kami pun tiba di Kawah Ratu. Cukup lama kami menunggu di pinggir batas vegetasi, menunggu hujan mereda agar kami bisa ke tengah lokasi Kawah Ratu itu sendiri. Tak berapa lama, alhamdulillah hujan pun mereda dan pemandangan sekitar Kawah Ratu menjadi lebih cerah dan terbuka. Kami pun bergegas berjalan untuk mengeksplor lebih kawasan Kawah Ratu itu sendiri. Kawah Ratu berada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang memiliki ketinggian 1437 mdpl. Kawah Ratu merupakan bekas letusan erupsi freatik Gunung Salak yang terakhir terjadi pada tahun 1938. Dari letusan gunung berapi ini terbentuk area kawah yang dinamai Kawah Ratu dengan luas sekitar 2 hektar. Sampai saat ini, kawah masih dalam keadaan aktif mengeluarkan air dan uap panas serta gas belerang. Setelah puas mengeksplor kawasan Kawah Ratu, oh iya, sebelumnya kami ingin berendam di air panas yang lagi happening seperti gambar ini. Tetapi kami urungkan karena kondisi habis hujan dan air dalam keadaan bercampur lumpur alias butek. Ya, kami tidak seberuntung itu, tetapi kami bahagia bisa sampai ke Kawah Ratu. Akhirnya kami pun berjalan kembali pulang melalui jalur awal. Tidak berapa lama kami memasuki hutan, hujan pun kembali turun dengan derasnya, sehingga kembali kami berhenti untuk memakai jas hujan. Perjalanan pulang dalam kondisi hujan ini menjadi tantangan tersendiri. Kondisi jalur menjadi licin, belok, dan menjadi banyak melewati airan air yang membuat kami harus lebih ekstra hati-hati agar tidak terjatuh. Kurang lebih 3 jam perjalanan turun, akhirnya kami pun kembali ke gerbang pos pendakian Kawah Ratu di bumi perkemahan Pasir Rengit. Setelah melapor ke petugas dan membuang sampah logistik kami di tempat yang ditentukan, kami pun bergegas turun ke parkiran untuk ganti baju dan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Terima kasih sudah menonton ya. Sampai ketemu lagi.